Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Selamat datang di video tutorial penggunaan model plot. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas langkah-langkah cara menggunakan aplikasi model plot dengan mudah dan juga jelas. Mulai dari cara login, cara membuat asesmen pilihan ganda, esai, penugasan, dan juga cara membuat rubriknya, serta bagaimana cara merekap nilai di aplikasi Moodle Code. Tutorial ini sangat membantu sekali untuk kalian semua itu agar memahami bagaimana fitur-fitur yang ada di Moodle Code ini, serta sehingga membuat proses belajar mengajar ini secara online itu menjadi lebih efektif dan juga nyaman ya teman-teman. So, simak video ini sampai selesai ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tutorial cara login ke aplikasi Moodle Code. Teman-teman semuanya, pertama-tama itu kita buka browser yang ada di laptop kita atau di HP. Di situ kita masuk ke Google ataupun Google Chrome dan lain sebagainya. Disarankan Google atau Google Chrome ya. Selanjutnya kita kunjungi di websitenya Moodle Code. Ini ya Moodle Code. Lalu di sini karena saya sudah membuat akun Moodle, jadi di sini saya selaku sebagai guru ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja login karena kita sudah punya akunnya. Kita klik login terlebih dahulu. Nah, di sini ya sudah ada nama dan juga password yang sudah saya buat. Lanjut di sini saya tinggal login saja. Oke, kita tunggu. Nah, karena modelnya ini adalah model gratis, jadi tampilannya ini kita ke halaman customer portal terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kita klik bagian site name ini atau yang tulisan warna biru ini ya. Kita tinggal klik. Nah, di sini baru kita sudah selesai atau baru bisa kita login ke aplikasi Moodle-nya, dan tampilannya ini berandanya ini akan seperti ini ya teman-teman. Di sini coba saya rubah terlebih dahulu menjadi bahasa Indonesia. Kita tinggal cari bahasa yang kita inginkan. Oke teman-teman, jadi ini tampilan awal dari Moodle Code. Nah, di sini Anda bisa melakukan berbagai macam aktivitas pembelajaran di aplikasi Moodle ini, mulai dari membuat soal, memberikan materi, dan lain sebagainya. Jadi di sini juga banyak ya untuk asesmen yang dapat kita pilih, juga seperti kuis atau penugasan esai dan segala macam. Di sini juga cukup lengkap ya teman-teman. Oke baik, setelah tadi login, kita selanjutnya tutorial atau langkah-langkah membuat asesmen kuis ya. Teman-teman semuanya, di sini saya akan membuat asesmen kuis pilihan ganda. Jadi untuk langkah awalnya itu kita klik terlebih dahulu bagian menu kursusku di sini atau course. Nah, di sini tadi sebelumnya kita sudah bikin teman-teman kursus yang udah kita bikin, nah yang sudah kita buat ya. Di sini pilih mata pelajaran atau kelas yang sebelumnya sudah dibuat dan tempat pembuatan asesmen kuisnya. Di sini misalnya saja saya sudah buat dan saya klik di sini yang udah saya buat ya, kursus yang udah saya buat. Setelah diklik, kita akan masuk ke halaman utama course-nya atau kursusnya ini ya teman-teman. Di dalam course ini kita semua itu akan di dalam course ini semua aktivitas pembelajaran ini akan dibuat, bisa dalam bentuk kuis, penugasan, esai dan lain sebagainya ya teman-teman semuanya. Dan bisa kita nambahin materi juga, materi dan lainnya. Nah ini teman-teman untuk aktivitas-aktivitas yang udah pernah saya buat ya di sini di kursus ini. Saya udah pernah bikin kuis, tugas, kuis-kuis lainnya ya. Oke teman-teman, lanjutnya itu cara buatnya itu kita terlebih dahulu klik mode edit yang ada di pojok kanan atas terlebih dahulu ya teman-teman, supaya kita bisa menambahkan kuis atau tugas yang ingin kita tambahkan. Lalu bagaimana caranya? Kita tuh tinggal klik icon tambah di sini, lalu klik aktivitas atau sumber daya. Nah karena di sini saya sudah pernah bikin ya teman-teman kuis ya, jadi saya tinggal klik di sini.
Ini tampilan awalnya seperti ini ya semua. Di sini banyak ya teman-teman, bisa kita pilih, bisa dalam bentuk berkas, folder, forum, checklist, buku, glosarium, kuis, dan banyak segala macamnya penugasan juga ada. Nah di sini kita klik kuis karena kita pengen bikin kuis pilihan ganda atau pilgan. Nah cara bikinnya itu pertama teman-teman namain dulu kuis apa yang pengen teman-teman namain. Misal di sini kuis pilihan ganda materi fisika kelas 10 misalnya ya teman-teman. Kalau di sini deskripsikan, tulis deskripsi kita sebagai guru untuk penugasan ini. Di sini juga ada kita bisa mengatur waktu pengerjaannya teman-teman. Kuis ini dimulai dan kuis ini ditutup, serta waktu pengerjaannya berapa menit. Lalu di sini nilai ya teman-teman, nilai juga bisa kita atur. Dimana kita bisa nilai kelulusannya misalnya 7 dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman pembatasan akses. Nah, di sini kita juga bisa nambahin pembatasan akses teman-teman. Misalnya tanggal, nilai, profil pengguna atau kumpulan pembatasan. Misalnya tanggal nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa misal nih teman-teman, saya jelaskan sedikit. Kita bikin soal pada minggu ini, tetapi soal ini seharusnya kita berikan pada minggu depan misalnya. Nah, karena soal ini diberikan di minggu ini, jadi otomatis soal ini bagaimana caranya supaya belum bisa diakses oleh murid-murid kita. Nah, jadi teman-teman semuanya, caranya itu ialah kita mengunci terlebih dahulu soal tersebut ya. Misalnya aku udah bikin soal di minggu ini, udah selesai aku tambahkan soal atau udah bikin kuis di minggu ini ya. Tapi untuk pengerjaannya itu seharusnya waktunya minggu depan ya, supaya murid-murid bisa mengerjakannya itu di minggu depan. Nah, supaya murid-murid itu tidak bisa mengerjakannya di minggu ini dan bisa mengerjakannya di minggu depan, kita bisa mengatur waktunya di sini ya teman-teman, dimana kita bisa atur waktu yang ditentukan, tanggal berapa mereka bisa membuka dan menutup membuka kunci atau mengerjakan soal tersebut ya teman-teman. Lalu setelah selesai di sini banyak ya teman-teman yang harus diiniin juga di sini, bagaimana umpan balik, setelan modul umum, batasan akses dan lain sebagainya yang udah saya jelaskan tadi. Lalu kita tinggal ke simpan dan bagian sini, simpan dan tampilkan. Nah, kalau sudah simpan dan tampilkan teman-teman semuanya akan jadi seperti ini. Akan terbentuk seperti ini ya teman-teman. Ini ya, akan terbentuk seperti ini. Nah, ini baru kerangka untuk soalnya aja atau kerangka untuk kuisnya aja teman-teman. Belum kita masukin soal kuisnya. Cara masukinnya gimana? Kita tinggal klik kerangkanya tadi yang udah kita bikin. Nah, setelah itu ini ya, kita bikinnya di soal ini, dimana di bagian soal ini kita bisa nambahin soal ini. Saya udah bikin satu soal ya teman-teman. Ini perpindahan kalor dapat terjadi di sini ya. Ini aku bikin satu soal. Nah, begini ya teman-teman. Ini teks soalnya dan ini jawabannya. Misal nih untuk jawaban soal tersebut jawabannya itu ada ABC sampai E atau D ya. Nah, ini kita pilih dulu poin bawaannya 1 ya. Nah, ini kita pilih dulu pilihan jenis pilihannya apa kayak gitu. Nah, ini ABC misalnya. Setelah itu di sini pilihannya, misalnya jawabannya di sini konduksi, itu jawabannya salah. Jadi di sini kita tinggal klik untuk kebenarannya itu tidak, bukan kebenaran, nilainya itu tidak ada ya teman-teman. Nah, begitu juga di sini konveksi, nilainya tidak ada karena dia juga salah. Nah, di sini jawabannya yaitu radiasi, kita klik 100% ya teman-teman, karena di sini jawabannya benar. Nah, selanjutnya itu pilihan keempat evaporasi juga tidak ada karena tidak ada nilainya ya. Difusi juga tidak ada nilainya karena dia salah juga. Nah, kalau sudah ya sudah, tadi kata saya kita tinggal klik simpan. Ini simpan perubahan ya kalau di sini. Kalau misalnya kita bikin soal baru ya, untuk nambahin soalnya itu kita tinggal klik tambah di sini, atau di sini juga ada ya klik tambah. Nah, setelah itu kita klik soal baru. Nah, karena tadi pilihan ganda, kita tinggal klik pilihan ganda. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita namakan soalnya terlebih dahulu, soal nomor 2 fisika.
misalnya ya. Teks soalnya, baru di sini kita masukkan teks soalnya. Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini saya sudah bikin soal ya di sini. Nah, selanjutnya untuk jawabannya di sini tinggal kita klik jawaban yang pertamanya, misalnya menyusut. Menyusut itu maaf teman-teman, di sini bukan jawaban ya, ini umpan balik ya. Di sini teman-teman. Nah, untuk jawabannya di sini kita tulis menyusut. Nah, untuk menyusut ini karena jawabannya salah, jadi di sini nilainya tidak ada ya. Nah, di sini untuk jawaban yang kedua masanya berkurang. Nah, di sini juga tidak ada karena salah ya. Selanjutnya juga di sini kita bisa tampilkan juga memuai. Memuai ini jawabannya benar, jadi kita 100% kan ya. Nah, selanjutnya di sini jawabannya menguap. Menguap salah, jadi tidak ada juga, dan mencair juga salah ya. Nah, kalau sudah semua, kita tinggal simpan perubahan. Nah, oke, udah selesai nih, udah dapat 2 soal ya teman-teman kira-kira. Nah, begitu terus ya teman-teman. Jika ingin nambahin soal selanjutnya, kita tinggal klik soal baru dan tambahkan soal sampai soal yang ingin berapapun yang ingin kita tentukan ya teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Selanjutnya ini saya akan membuat tutorial atau langkah-langkah cara membuat soal penugasan esai. Bagaimana esai tersebut di-upload dalam bentuk file dan murid-murid dapat menjawab juga mengupload dalam bentuk file ya. Nah, pertama-tama kita klik lagi kursusku atau menu kursus yang udah kita bikin. Di sini saya juga sudah pernah bikin ya teman-teman. Bagaimana cara menambahkannya? Sebenarnya gampang saja. Pastikan dulu ya mode editnya ini diaktifkan. Lanjut itu aktivitas dan sumber daya lagi. Nah, untuk di sini dari banyak pilihan ini tadi kita pilih bagian penugasan karena tadi kuis, kita sekarang bikin penugasan ya teman-teman. Bagaimana dalam bentuk file ya ini nanti. Nah, selanjutnya kita beri dulu nama penugasannya. Misal ini tadi soal esai fisika kelas 10 misalnya ya. Misal aja ini ya. Nah, selanjutnya itu di sini kita bisa tambahin deskripsi bagaimana perintah kita terhadap anak-anak atau anak murid kita ya teman-teman. Di sini juga kita bisa instruksi aktivitasnya. Selanjutnya kita tinggal upload berkas yang ingin kita upload ya teman-teman. Di sini close file. Lanjut pilih berkas yang ingin di-upload ya teman-teman. Kalau ini nih. Nah, kalau udah simpan sebagai tugas misalnya. Kalau udah tinggal unggah berkas ini. Lalu kita atur ya ini ketersediaannya, di mana kita ngatur pengajuannya, jatuh temponya, batas akhirnya dan segala macamnya ya teman-teman. Di sini bisa kita atur misalnya di tanggal 20, jatuh temponya tanggal 27 misalnya dan sebagainya. Dan tipe pengajuannya pengajuan berkas kah atau tipe pengajuan teks daring kah atau kayak gimana. Jumlah maksimum berkas dia unggah ini 20 berkas dan ukuran maksimumnya 1 MB ya ini. Banyak ya teman-teman, ini jenis umpan balik, setelan pengajuan tugas gitu. Banyak. Nah, satu kali lagi ini ada pembatasan akses juga. Bagaimana sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini juga bisa membatasi akses mereka, bahwa mereka belum bisa mengisi di minggu ini tapi minggu depan bisa kayak dikunci terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Nah, kondisi penyelesaian di sini siswa secara manual menandai aktivitas itu selesai atau enggak. Jadi kita klik non aja biasanya di sini. Banyak ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal klik simpan dan tampilkan di sini ya. Nah, kalau sudah jadi simpan dan tampilkan terlebih dahulu, sudah diklik simpan dan tampilkan tadi, itu tampilannya akan seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya sudah pernah bikin ya. Nah, di mana di sini sudah bisa kita lihat juga bahwa di sini ada 2 peserta dan sudah ada 1 yang mengajukan soal dan 1 yang belum dinilai. Nah, untuk waktu tersisanya itu 3 jam 23 menit lagi ya udah saya bikin juga. Nah, teman-teman untuk kita lihat. Nah, di sini nih saya ngisinya. Ini berkasnya. Ini saya ngatur waktu jatuh tempo dan segala macamnya. Ini dan lain-lain. Lalu saya klik simpan dan tampilkan ya kemarin. Nah, setelah itu di penilaian lanjutan. Nah, di sini teman-teman kita dapat memberikan rubrik penilaian. Di sini kita klik tentukan formulir penilaian baru. Di sini kita pilih rubrik ya sebelumnya. Dan pilih rubrik penilaian esai kelas 10
misalnya ya. Deskripsinya tambahkan, selanjutnya ya udah kita tinggal klik bikin rubriknya ya teman-teman. Untuk rubriknya ini saya udah bikin sebelumnya. Oke, baik teman-teman semuanya, beginilah rubrik yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini juga kita bisa menambahkan lagi dan menambahkan kriteria lagi ya teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah semua itu kita bikin pilihan rubriknya ya, dimana tampilan apa saja yang ingin kita buat, lalu kita tinggal simpan rubrik dan siapkan. Oke, gimana di sini rubriknya udah kita buat ya teman-teman, ini udah jadi rubriknya. Lanjut, bagaimana sih cara kita menilai tugas tersebut ya teman-teman? Di sini jelas sudah ada satu peserta ya yang mengajukan tugas tersebut. Nah, untuk menilainya kita tinggal klik nilai. Nah, karena tadi sudah berdasarkan rubrik. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada rubriknya ya, dimana kita bisa lihat rubriknya teman-teman. Kayak gimana? Nah, kita bisa nilainya langsung berdasarkan rubrik ya teman-teman. Kita lihat jawabannya dan kita lihat nilainya berdasarkan rubrik. Oke, baiklah, selanjutnya cara merekap nilai. Untuk cara merekap nilai itu langkah-langkah yang pertama yaitu kita ke menu kursusku ya. Setelah itu kita tinggal pilih kursus yang udah kita bikin tadi. Nah, di sini kita tinggal klik bagian di sini ya, nilai ya. Nah, untuk dinilai di sini kita bisa melihat rekapan nilai yang sudah dikerjakan oleh murid kita selama pembelajaran berlangsung. Ya, teman-teman, kita scroll ke bawah aja. Nah, ini ya kita udah beberapa yang udah diberi nilai dan di sini ada juga beberapa yang belum dinilai. Kalau udah dinilai juga di sini nilai akhirnya juga tertuju atau ada di sini ya teman-teman. Dan rata-ratanya keseluruhannya berapa itu ada ya teman-teman. Karena tadi ada dua barusan kuis dan latihan yang belum kita nilai itu di sini belum ada ya nilainya. Nanti kalau sudah dinilai semua nilai akhir dan rata-rata keseluruhannya itu tertera di sini ya teman-teman. Jadi itu saja cara langkah-langkah untuk merekap nilai di nilai ini ya. Lalu tinggal scroll ke bawah pada bagian menu nilai. Ini ya rekapan nilai. Oke, baik, itulah tadi penjelasan mengenai langkah-langkah cara menggunakan fitur-fitur dan membuat asesmen di aplikasi Moodle Cloud. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.